Renovasi hati bata demi bata, bongkar yang lama, bangun yang baru. Pagi itu, Helen merasa seperti mumi yang dipaksa bangkit dari sarkofagus. Semalam, Arya, mantannya yang toksik, menelpon dengan nada penuh drama. Dan sekarang, kepalanya masih kusut seperti benang wol yang dijadikan mainan kucing. Kenapa sih mantan itu seperti wifi gratisan? Sinyalnya hilang-hilang, tapi suka muncul random tanpa aba-aba. Dengan kantung mata yang lebih hitam dari eyeliner gotik, Helen masuk ke lobi gedung kantornya. Kakinya setengah berlari mengejar lift yang nyaris tertutup. Di dalam lift, dua perempuan di sebelahnya berbisik penuh semangat sambil menahan suara. Tadi di resepsionis gue lihat cowok secakep Dewa Yunani. Bisik si perempuan pertama, bak host acara gosip. Tamu? Tanya si perempuan kedua. Iya, pasti tamu. Gak mungkin ada cowok seganteng itu di kantor ini yang kelewat radar gue. Mustahil. Cakep banget. Dengkul gue sampai lemes tahu. Mereka masih membahas si cowok misterius itu sampai pintu lift terbuka di lantai Helen dan dia melangkah keluar dengan cepat. Satu hal yang ada di kepalanya, kopi. Masih ada waktu 30 menit sebelum meeting pagi. Kopi dulu, harus kopi. Di pantry, anak-anak tim marketing, Tia, Sinta, dan Ariana sedang ribut saling memekik seperti konser gratis. Tadi gue papasan sama cowok yang gantengnya kayak Matthew McConaughey. Wanginya meleleh gue. Bulgari Aqua, manly. Seru Tia dengan mata berbinar. Serius loh, Matthew McConaughey banget? Tanya Sinta tak percaya. Sumpah, ovarium gue menggelegak. Fix hamil. Pekik Tia. Sebentar. Cowok yang pakai blazer kaki, pakai sepatu boots, bawa tas tumi. Tanya Ariana mencoba mengkonfirmasi. Itu, iya itu. Helen terlalu lunglai untuk ikut dalam percakapan itu. Dia hanya tersenyum lemah, melambaikan tangan pada mereka, dan melangkah keluar pantry sambil membawa segelas Paris Espresso, berisi 2 kapsul Nespresso sekaligus. Energy drink? Punya. Energi? No besar. Hari ini hanya technical meeting. Kantornya, sebuah brand skincare eco-conscious yang sedang naik daun, akan mengumumkan kontraktor yang terpilih untuk proyek besar mereka. Eco Pop-up Store di Jakarta Selatan. Konsepnya ramah lingkungan, artsy, instagramable, tapi tetap fungsional. Sesuatu yang bisa bikin Gen Z bilang, ya ampun, estetik banget. Soft launch-nya kapan, Kak? Helen sudah membawa laptop, binder tebal berisi guideline brand, dan mood board. Di kepalanya, meeting ini bakal berjalan normal. Presentasi, diskusi, lalu cabut makan siang. Pak Edwin, bos Helen, sudah duduk di ruang meeting. 10 menit lagi, rapat dimulai. Helen melangkah menuju kursi di ujung meja yang paling jauh dari pintu. Zona aman favoritnya. Tapi langkah itu ditahan oleh suara Pak Edwin. Helen, kamu duduk di sini. Satu kursi yang tersisa ada di ujung meja paling depan, tepat di barisan terdepan. Helen menahan desahan. Tapi siapa yang bisa melawan Pak Bos? Tim marketing yang Helen diam-diam juluki geng pantry, masuk tak lama kemudian. Dan sekian detik setelahnya, semuanya berubah. Pintu ruang meeting terbuka. Aroma harum menguar ke seluruh ruangan. Helen mengangkat kepalanya dari laptop dan langsung membeku. Jantungnya berhenti sesaat, lalu berdetak ugal-ugalan. Berantakan. Napasnya nyaris tersengal. Sayup-sayup terdengar pekikan tertahan tim marketing di ujung meja belakang. Di depan layar presentasi, berdiri seseorang dengan blazer kaki,
T-shirt putih di baliknya, rambut hitam bergelombang yang tersisir rapi, wajah segar dengan beard yang baru saja ditrim. Tinggi, tegap, dengan tatapan hangat yang mengarah langsung padanya. Bram menatapnya. Senyum miring terpasang di wajahnya. Aura santai menguar dengan tatapan yang seolah berkata, "Hey you." Helen merasa plot twist hidupnya ternyata bukan cuma di media sosial. Oke tim, selamat untuk Greenhouse Studio. Pak Edwin membuka suara. Mereka menang pitching untuk Eko Pop-Up Store kita, dipimpin oleh Bram Wisnuwardana. Semua orang bertepuk tangan. Helen menepuk jidatnya sendiri. Kemana segala bulu di wajahnya tempo hari? Kenapa dia begitu bersih dan rapi? Blazer kaki itu, aromanya, the outfit is so stylish. Ini bukan Bram yang berantakan. He looks gorgeously handsome. Panikannya, jari-jari Helen bergerak liar di layar ponsel, membuka grup chat WAG es teh manis panas. Grup yang selalu jadi tempat curhatnya, sekaligus sumber kekacauan emosional. Helen mengetik, "Gila, Greenhouse Studio menang tender di kantor gue." Balasan datang secepat kilat. Nana, adik Bram sekaligus sahabatnya, langsung menjerit lewat teks. "Ya ampun, vendor lu si Bram." Putri menyahut kalem. "Bisnis proposal vibes banget." Ruli langsung menambahkan bahan bakar. "Hati-hati, ntar malah jadi office romance." Helen mengetik, "Stop it." Tapi Ruli tak berhenti. "Jangan lupa bikin konten, dari klien jadi calon manten." Helen mengetik kasar dengan huruf kapital, "Gue brokir." Sementara itu, Bram memulai presentasinya. Gayanya meyakinkan sekaligus santai. Dia menerangkan seperti seorang storyteller yang sudah terbiasa memegang panggung. Berpindah dari kiri ke kanan meja, slide demi slide menampilkan gambar pohon, kayu ramah lingkungan, dan desain minimalis. Sesekali dia melempar jokes kering. Kalau bangunannya roboh, at least bisa langsung jadi kompos. Satu ruangan tertawa. Helen pura-pura sibuk mengetik di laptop. Layarnya menunjukkan deretan huruf tanpa makna. A, S, D, F, G, H, J, K, L, A, S, D, F, G, H, J, K, L, A, S, D, F, G, H, J, K, L. Bram, yang berdiri tepat di sisi kursi Helen, nyaris ketahuan menahan tawa melihat layar laptop itu. 2 minggu berlalu. Hari ini, site visit. Lokasinya, Urban Forest, Jakarta Selatan. Sebuah kawasan hijau yang estetik, dikelilingi pepohonan dan instalasi kayu modern. Kenyataannya, macet luar biasa. Tim kantor Helen telat semua. Yang datang tepat waktu? Helen dan Bram, tentu saja. Helen duduk di bangku kayu di bawah naungan pepohonan, mengenakan blazer sage green yang rapi. Rambut hitamnya disanggul elegan. Laptop sudah terbuka di pangkuannya. Baru saja dia hendak memulai pekerjaan, sosok Bram muncul dengan wajah segar, mengenakan t-shirt Coldplay bertuliskan "A Rush of Blood to the Head", celana jeans, dan membawa 2 gelas kopi. Satu disodorkan ke Helen. Aromanya, ya Tuhan. "Buat lo, gula dikit kan?" tanya Bram ringan. Helen mengernyit. "Masih inget?" "Ya masa gue lupa, lo kan paling cerewet soal kopi. Pernah ngomel cuma karena susunya kebanyakan." Helen tertawa. "Astaga, lo masih inget hal remeh kayak gitu?" Bram mengangkat bahu. "Yang remeh biasanya justru nyangkut." "Lo kelihatan kayak CEO startup by the way," kata Bram, melirik penampilan Helen. Helen mendengus. "Ini kerja, Bram. Tolong jangan bikin komentar receh." Bram menyeringai. "Lah, gue kira lo lagi sibuk jadi seleb TikTok." Helen hampir tersedak kopinya. "Seriously?" "Ya gimana? Tukang besi gue aja udah lihat video lo."
Bram, kalau lo masih pengen proyek ini lanjut, gue saranin lo stop sekarang. Bram tertawa, suaranya dalam dan ringan, mengalir seperti angin yang menyusuk di antara dedaunan. Senyum itu masih sama, senyum yang selalu berhasil membuat Helen kehilangan kata-kata. Masih suka Coldplay? Tanya Bram tiba-tiba, membelokkan pembicaraan tanpa sin, jari menunjuk t-shirt yang dikenakannya. Masih muat ya, gokil, komentar Helen, matanya melirik kaos itu. Kenapa? Lo kira gue makin gendut? Tanya Bram dengan senyum menggoda. Gue kira lo makin tua. Ternyata enggak kan? Terima kasih lo dibilang muda. Helen ingin sekali melempar gelas kopinya ke muka Bram. Tapi di saat yang sama, matanya terus melirik t-shirt Coldplay itu. Bukan sekedar fandom biasa, itu t-shirt yang sama, yang dipakai Bram malam itu. Malam saat dia menjemput Helen di depan The Foundry. Juga t-shirt yang dipakai terakhir kali mereka nongkrong dulu, basah-basahan hujan sambil rebutan payung bocor. T-shirt itu menyimpan terlalu banyak memori. Bram menyadari lirikan itu. Kenapa? Nostalgia? Enggak, gue cuma mikir itu t-shirt dari zaman The Foundry belum pernah di laundry. Jawab Helen cepat-cepat, menutupi detak jantungnya yang mulai tak karuan. Lo berusaha berima atau terkesima? Dalam hati Helen menjerit. Kenapa dialognya jadi seperti romcom Netflix begini? Syukurlah, suasana penuh petir menyambar perasaan itu diselamatkan oleh kedatangan tim kantor yang akhirnya tiba. Mereka datang hampir bersamaan dengan tim Greenhouse. Belum pernah Helen sesemangat ini memulai meeting. Hatinya perlu dijinakkan, dan hanya rapat panjang penuh jargon, sirkular ekonomi, dan green consumer behavior yang mampu merangsang otak kirinya bekerja kembali. Meeting resmi selesai, tapi suasana Urban Forest tak langsung sepi. Tim dari kedua belah pihak, kantor Helen dan Greenhouse, malah sibuk membuat Instagram story. Ada yang merekam behind the scenes, ada yang menandai lokasi supaya terlihat work-life balance di jam kerja. Ada yang selfie dengan caption, tagar meeting Kapi Healing. Guys, angle aku jelek, jangan post ya, teriak salah satu staf Helen. Ya elah, udah cantik juga, jawab anak tim Bram sambil mengangkat ponsel ala vlogger. Kita kasih caption, kolaborasi lintas generasi demi bumi lebih hijau. Lintas generasi malah lo, emangnya kita sepuh? Helen nyeletuk, membuat semua orang ngakak. Bram duduk santai di bangku kayu, memperhatikan Helen yang ribut bersama anak-anak timnya. Senyumnya muncul lagi, senyum yang bikin Helen kesal karena terlalu familiar, terlalu mudah membawanya kembali ke masa lalu. Profesional. Ingat Helen, ini proyek kerjaan, bukan reuni perasaan. Kak Helen sama Mas Bram kenal dari dulu ya? Kok vibes-nya bukan stranger? Celetuk salah satu anggota tim Helen, membuat semua mata menatap mereka berdua. Astaga, jangan-jangan dulu mantan, teriak yang lain. Helen langsung menyahut keras, enggak! Semua orang diam 3 detik, lalu pecah tertawa. Bram ikut tertawa ngakak, makin membuat Helen ingin melempar laptop. Setelah semua tim bubar untuk survei lokasi lebih detail, Helen dan Bram tinggal berdua, lagi, di meja. Suasananya mendadak sepi, hanya orang-orang random di sekitar mereka. Lu masih suka nyuruh Nana beliin Indomie tengah malam? Tanya Bram tiba-tiba. Helen tersentak. Lah, kok inget? Ya inget lah, dulu kalau lu lagi nginep di rumah, jam 11 malam lu tiba-tiba teriak dari kamar. Nak, mie goreng 2, jangan lupa cabai rawit. Helen tertawa ngakak. Gila, lo inget detail banget. Ya soalnya tiap kali Nana nyebelin, gue jadi korban suruhan dia. Bram, tolong beliin ke warung, gue lagi sibuk mencat kuku, katanya. Padahal jelas-jelas lo yang pengen makan. Helen sudah ngakak setengah mati, sampai matanya berair. Lalu tiba-tiba,
percakapan kehilangan momentum. Sunyi mengisi ruang di antara mereka. Helen buru-buru memecah keheningan. Gue penasaran, kenapa lo bisa nyemplung ke dunia kontraktor beginian? Gue kira lo bakal jadi musisi indie selamanya. Bram tertawa kecil. Ya, kalau hidup bisa dibayar pakai chord gitar doang, mungkin gue masih indie. Tapi realita Hel, tagihan listrik gak bisa dibayar pakai lagu Oasis. Fair, Helen menyeringai. Tapi jujur, gue seneng. Lanjut Bram, suaranya lebih pelan, lebih jujur. Gue ngerasa bikin sesuatu yang orang bisa lihat, sentuh, dan pakai. Kayak bikin jejak nyata, bukan cuma suara yang hilang setelah lampu panggung mati. Helen terkejut dengan kedewasaan jawaban itu. Bram yang dulu dia kenal, suka bercanda, jahil, selalu ngeledek. Sekarang punya sisi lain, lebih grounded, lebih dalam. Dia nyaris mau bilang sesuatu ketika suasana yang menyenangkan itu morak-moranda dalam sekejap. Ponsel Helen berdering. Nomor tak dikenal. Lagi. Halo? Jawab Helen ragu. Suara di seberang sana langsung membuat jantungnya ambruk. Helen, kita harus ketemu. Hari ini. Arya. Lagi. Si pemaksa. Si serba harus. Nada suaranya tegas, dingin, dan penuh kendali. Persis seperti seorang pria yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Helen menutup layar ponselnya tanpa menjawab sepatah kata pun. Dia melirik Bram yang masih duduk santai di sebelahnya. Senyum tipis yang tadi masih tersisa di sudut bibirnya. Hangat, familiar, aman. Dua nama, dua masa lalu. Dua kemungkinan yang sama sekali berbeda. Bram yang mengingat setiap detail kecil tentangnya, yang selalu hadir tanpa diminta, yang membawa kopi dengan takaran gula yang tepat, dan Arya yang menelpon dari nomor tak dikenal, yang memaksa tanpa bertanya, yang muncul seperti badai setiap kali Helen mulai menemukan ketenangan. Helen tahu, hidupnya baru saja berubah menjadi serial 16 episode. Dan dia belum siap untuk episode selanjutnya. Sementara itu, di dalam grup chat WAGS Teh Manis Panas, pesan-pesan masuk deras seperti hujan ditambah got mampet. Nana mengirim pesan dengan huruf kapital penuh. Lihat nah instastory temen gue yang lagi di Urban Forest. Kelihatan ada Bram sama Helen. Putri langsung menyambar. Cie, Helen berduaan. Ruli menambahkan dengan tawa virtual. Ihi, bisnis proposal apa bisnis and pleasure nih? Nana tak mau kalah menulis. Caption, renovasi hati dimulai dari Eko Pop-up Store. Dengan cepat, jari-jari Helen mengetik balasan. Bisa diem gak sih? Ini kerjaan. Tapi tak sampai 5 menit kemudian, Nana sudah mengirim meme bertuliskan, coba kamu yang jujur. Gambar kucing dengan ekspresi menghakimi. Bram melirik Helen yang sibuk dengan ponselnya, lalu tersenyum tipis. Grup kalian masih keotik ya? Lo tahu? Ya iyalah lo tahu. Desah Helen pasrah. Gue inget kok, kalian dulu suka bikin julid thread di notes. Helen menjerit dalam hati. Kenapa begitu banyak yang dia masih ingat? Bram melanjutkan, suaranya berubah lebih pelan. Lo inget gak pertama kali kita ngobrol panjang? Kapan? Pas lo SMA, pulang party, mobil lo mogok. Nana nyuruh gue jemput lo. Oh itu, gue nelfon Nana soalnya gak dapet taksi. Nyari temen ngobrol, bukan minta dijemput. Itu udah 1:30 pagi. Gue jadi ngerepotin lo ya. Gak repot, gue seneng bisa jemput lo. Jantung Helen berhenti sesaat. Seneng bisa lihat muka lo panik di depan The Foundry. Tapi dalam perjalanan itu kita ngobrol banyak. Lo cerita soal bokap nyokap lo.
Dan lo nyetel Coldplay sealbum diulang-ulang. Iya, terus kita nyanyi Yellow 2 kali. Kamu salah lirik terus. Kamu. Bram bilang kamu, bukan lo. Helen merasakannya. Pergeseran kecil itu, seperti jari yang menyentuh senar gitar paling tipis. Pelan, tapi bergetar. Tenang, Hel, tenang. Jangan terjebak nostalgia.